Shalom, jemaat damai yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Sabtu 12 April 2025. Saudara, di dalam perjalanan saya kembali dari tempat asal saya, hari Rabu malam kemarin, saya mengendarai sebuah pesawat di saat malam hari. Ketika pesawat itu mendarat, dari atas saya menyaksikan kota Surabaya dengan gemerlap lampu di sana-sini. Baik itu lampu dari gedung bertingkat tinggi yang banyak, ataupun dari rumah-rumah kecil, lampu-lampunya di sana-sini berkerlap-kerlip. Dari atas pesawat saya melihat ada yang sisi yang gelap, ada yang terang, ada yang tidak kelihatan sama sekali karena sangat gelap, tapi ada yang titik-titik lampu kecil yang menerangi area sekitar sana. Saudara, ketika mendarat itu saya merenungkan tentang mengapa ada kegelapan ya? Mengapa ada titik tertentu ada terang? Di situ saya terus berpikir, oh ternyata ketika terjadi gelap itu artinya ketidakhadiran terang itu sendiri. Kalau pagi hari atau siang hari tentu kita dari atas pesawat melihat ke bawah dengan begitu jelas karena ada matahari yang menerangi bumi ini. Namun ketika malam, di sana sini lebih dipenuhi oleh kegelapan. Hanya di bagian-bagian tertentu yang terlihat terang karena ada lampu di sana sini. Saudara, saya akan membawa tema renungan Samas kita hari ini dengan judul Sang Terang Dunia Memberikan Terang Hidup. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, Engkaulah Sang Terang yang menerangi dunia ini melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh diperlengkapi, dibentuk, dan diberikan mandat atau misi untuk melanjutkan kehidupan kami untuk hari-hari selanjutnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nats firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 8 ayat 12. Satu ayat saja saya akan bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, ada beberapa bagian atau kata-kata kunci di dalam ayat ini, yang mana Tuhan Yesus katakan. Yang pertama, terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Terang dalam bahasa aslinya phos, artinya sumber terang itu sendiri. The resource of the light, atau cahaya. Lalu kata dunia dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata kosmos, artinya bukan hanya kehidupan manusia begitu saja, tetapi dunia, alam semesta, alam galaksi, seluruh ciptaan Tuhan. Dialah sang terang yang menyinari, menerangi, memberi cahaya kepada seluruh jagat raya ini. Yesus adalah sang terang dunia ini yang menerangi seluruh jagat raya ciptaannya. Lalu kata kunci berikutnya yang dikatakan, mengikut aku. Artinya, setiap orang yang mengikut dia, sang terang dunia ini, yang memberikan hidupnya, mengetets atau melekat kepada sang terang dunia ini. Siapapun itu yang mengikut Yesus, mengikut sang terang dunia, kata kunci berikutnya, berjalan dalam kegelapan, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Setiap manusia, setiap orang yang mengikut sang terang dunia ini, dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Artinya apa? Dia akan berjalan di dalam terang Yesus yang akan menuntun dia. Lalu kata kunci berikutnya, mempunyai terang hidup. Artinya pengikut Yesus itu akan mempunyai terang hidup itu sendiri. Terang yang digunakan menggunakan kata yang sama,
yaitu phos, terang dunia tadi, terang yang sama gitu ya, phos. Berarti apa? Setiap orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan ke kegelapan. Karena apa? Karena ia mempunyai terang, yaitu sang sumber. Dia mempunyai sumber terang di dalam hidupnya itu sendiri. Karena apa? Dia memiliki Yesus dalam hidupnya. Hidup yang digunakan menggunakan kata zoe, bukan bios ya dalam bahasa aslinya. Kalau zoe itu berarti kehidupan yang kekal itu sendiri. Hidup yang bukan hanya fana di dalam dunia ini, tetapi dia bisa melihat sampai kepada kekekalan itu sendiri. Artinya sumber terang di dalam dirinya boleh menuntun dia kepada hidup yang kekal. Ketika dia menjalani hidup di dunia ini, dia bisa berjalan selangkah demi selangkah, walaupun di sekitarnya gelap, tetapi ada terang dunia yang menerangi hidupnya, yang menuntun dia untuk boleh berjalan melangkah demi selangkah untuk menjalani hidup yang Tuhan izinkan dia hidup itu. Saudara yang terkasih, saya mencoba membayangkan apa yang saya ceritakan tadi di atas pesawat gitu ya. Ketika kalau saya mendarat di bawah, saya melihat lampu di sana sini, tentu di sekitar yang ada lampunya, ada terang itu tidak lagi kelihatan gelap. Tetapi ketika tidak ada sumber terang itu, tidak ada lampu atau cahaya, akan tetap gelap. Saudara, coba kita bayangkan, seandainya dunia dipenuhi oleh orang-orang yang mau mengikut sang terang dunia itu, tentu dunia akan dipenuhi oleh cahaya yang menerangi dunia yang gelap ini. Definisi kegelapan yang tadi saya sampaikan adalah ketidakhadirnya terang itu, bukan? Nah, itulah yang membawa kepada dunia yang gelap menjadi dunia yang diterangi oleh sang terang dunia, yaitu Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini. Saudara, maukah setiap kita menjadi terang bagi sekitar kita, membagikan cahaya, terang hidup yang telah kita miliki kepada sekitar kita, sehingga tidak ada lagi kegelapan di dalam dunia ini? Seperti Samas yang baru sampaikan oleh Pak Sunu beberapa waktu yang lalu, kondisi negara kita yang begitu gelap, ada hashtag ya, Indonesia gelap. Nah, apakah kegelapan yang sedang berlangsung ini karena ketidakhadirnya anak-anak Tuhan, firman Tuhan, kehadiran gereja Tuhan untuk boleh mempengaruhi, untuk boleh menerangi kegelapan yang sedang menaungi negara kita atau dunia ini yang begitu gelap? Saudara, maukah kekristenan saudara, iman saudara dipakai Tuhan untuk hadir di tengah kegelapan, khususnya saat ini kita berada di negara kita, negara Indonesia, mengambil bagian kita, peran kita, supaya terang hidup yang kita miliki itu boleh kita bagikan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Maukah saudaraku mengambil bagian saudara? Tuhan memanggil kita, menempatkan kita di negeri Indonesia, bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya maksud dan rencana untuk dipakainya menjadi terang bagi negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk terang dunia yang telah hadir di dalam hidup kami, yang boleh menjadikan kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi kami boleh memiliki terang hidup yang menuntun setiap langkah kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu, untuk rencana-Mu dalam hidup kami, menempatkan kami di mana kami berada saat ini, di negeri ini, untuk boleh menjadi terang bagi sekitar kami, yang menerangi kegelapan yang begitu menaungi hidup yang kami hidupi saat ini. Pakailah kami untuk boleh menjadi terang bagi dunia ini, bagi negeri kami Tuhan Indonesia tercinta ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.